bisa, walaupun ada vaksin. Kami sudah dapat kasus yang sudah kena COVID-19, kena lagi Pak. Sekarang dirawat lagi. Masalah COVID-19 itu hanya bisa diselesaikan dengan bersama-sama. Ini pandemi global, wabah yang mendunia, kemudian ada di wilayah Bencongan. Saya Dr. Yasmina Ediani dari Puskesmas Jalan Emas hari ini akan memberikan sosialisasi kembali tentang COVID-19 di wilayah Bencongan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Camat, bahwasannya wilayah Kecamatan Kelapa II, dalam hal ini wilayah Bencongan sendiri, itu sudah sempat tidak ada kasus selama hampir 3 minggu. Kemudian pada 2 minggu akhir ini, Kelurahan Bencongan kembali mendapati adanya kasus COVID-19 di wilayah Bencongan. Hingga hari ini, kasus di wilayah Bencongan yang tadinya sudah tidak ada, hari ini total kasus baru ada 9 kasus baru yang tersebar di beberapa RW di Kelurahan Bencongan. Ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak-Bapak RW semua, masalah COVID-19 itu hanya bisa diselesaikan dengan bersama-sama. Bahkan bukan saja setingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, Indonesia, bahkan tingkat dunia. Kenapa? Ini pandemi global. Kita bicara tentang pandemi global, wabah yang mendunia, kemudian ada di wilayah Bencongan. Kalau masyarakat tidak mau turut serta untuk mencegah penularan COVID-19, maka meskipun ada vaksin, ya, belum tentu COVID-19 itu bisa kita selesaikan. Jadi memang kita butuh saling membantu antara masyarakat, pemerintah untuk menyelesaikan masalah COVID-19. Kenapa, Pak? Saya pikir semua sudah tahu ya, COVID-19 itu adalah Coronavirus Disease 2019, virus yang sangat mudah menular. Apabila kita tidak melakukan perilaku pencegahan, maka virus itu dengan mudah akan menular. Memang dalam perjalanan penyakitnya, tidak semua virus tersebut memberat, Pak. Tidak semua. Bahkan lebih banyak orang tanpa gejala. Justru itu yang membuat kita lebih waspada lagi. Kenapa? Karena orang yang kelihatannya sehat dan baik-baik saja, bisa ada virus COVID-19 dalam dirinya, dan dia bisa menularkan kepada orang lain tanpa dia tahu dan tanpa orang lain tahu. Apabila tidak, dia tidak melakukan perilaku pencegahan. Baik orang yang memiliki virus, begitu juga dengan orang yang belum memiliki virus. Apa protokol pencegahan yang harus kita lakukan, Pak? Yang pertama adalah memakai masker. Kenapa? Karena sumber penularan dari COVID-19 itu melalui cairan droplet, cairan yang bisa kita dapati dari mana, Pak? Dari mulut, hidung, dan mata. Ya, kenapa? Bukan hanya masker yang kita butuhkan, bahkan pelindung, face shield. Kenapa? Manusia, saya, Bapak, semua sehari bisa ribuan kali, Pak, pegang hidung, pegang mulut, pegang mata. Benar nggak, Pak? Ribuan kali. Untuk melindungi diri kita dan keluarga kita pakailah masker. Kalau saya kebetulan pakai kacamata, Pak. Jadi kalau pegang mata, nggak bisa langsung. Ya? Nah, pada saat kita sudah menyentuh wajah, baik mata, hidung, dan mulut, harus segera cuci tangan, Pak. Sesudah pakai masker, apa lagi yang perlu dilakukan?
cuci tangan. Walaupun Bapak sudah pakai masker, tetap harus cuci tangan. Kenapa? Kalau menyentuh mata, menyentuh masker, menyentuh benda-benda yang disentuh oleh orang lain, bersentuhan secara langsung, berjabat tangan, berpelukan, berpegangan, Bapak harus cuci tangan. Karena kan kita nggak tahu siapa yang bawa virusnya. Yang ketiga, jaga jarak, Pak. Jaga jarak minimal 1 meter. 2 orang saling merentangkan tangan, itu sudah cukup. Nggak usah ukur-ukur pakai meteran, Pak. Kira-kira aja, 1, 2. Oh ya, kita sudah jaga jarak. Diharapkan dengan jaga jarak, apabila ada droplet yang keluar, itu tidak akan menular kepada orang lain atau kepada diri kita. Itu 3 hal penting, cukup 3 hal, 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu yang paling utama. Ditambah lagi, jaga stamina. Jaga stamina pastinya dengan apa? Dengan hidup sehat. Istirahat cukup, tidak stres, olahraga secara teratur, makan makanan bergizi yang lebih banyak, sayur dan buah-buahannya. Sekarang ditambah lagi berjemur di bawah sinar matahari 5-10 menit, bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, meningkatkan stamina kita. Kalau yang asupannya kurang, boleh ditambah multivitamin atau aktivitas yang di luar, aktivitasnya banyak, boleh ditambah multivitamin. Dan yang paling penting adalah jangan pernah lelah berdoa, memohon kepada Allah supaya kita dijaga, dilindungi, tidak tertular COVID-19. Bapak Ibu sekalian, COVID-19 ini tidak main-main. Orang yang paling beresiko itu adalah tenaga kesehatan, dalam hal ini adalah dokter paling banyak. Kemarin genap 100 dokter meninggal di Indonesia. Dari mulai profesor, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, 100 orang dokter. Dan itu adalah jumlah terbanyak di seluruh dunia, dokter yang meninggal akibat COVID-19. Kita tidak bisa lari, Pak. Kita tidak bisa menolak, Pak. Karena itu adalah sudah menjadi pekerjaan kami, tugas kami, kewajiban kami. Kalau kami tidak dibantu oleh masyarakat seluruh Indonesia, seluruh provinsi Banten, seluruh Kabupaten Tangerang, seluruh Kecamatan Kelapa II, seluruh Kelurahan Bencongan, siapa yang bantu kami, Pak? Hari ini Pucamat kami di Puskesmas Jalan Emas, kemarin juga saya sudah sampaikan ke Pak Lurah, Babin Kamtibmas, ayo sama-sama Pak. Hari ini kita buat bulan September ini gerakan patuh protokol kesehatan di Kelurahan Bencongan. Kami akan turun insya Allah Bu Camat. Kenapa? Hari ini 9 kasus kami di Bencongan dalam waktu 1 minggu, dan itu semuanya kontak erat dengan warga. Mungkin bapak-bapak itu nggak takut, tapi saya takut. Meskipun banyak orang tanpa gejala, tapi bukan nggak banyak orang yang memberat, dan kita nggak tahu siapa. Memang kebanyakan dengan penyakit lain, Pak, dengan komorbid penyakit lain. Tapi kan kita nggak tahu. Insya Allah, Pak, kita bisa melaluinya. Saya harap untuk Kelurahan Bencongan terutama, saya mohon untuk terus saling mengingatkan, ya, terutama yang bekerja, yang aktif bekerja di wilayah-wilayah zona merah. Yang saya tahu, suami saya juga kerja di Jakarta dan dia kerja dengan masker, Pak. Seharian dia kerja dengan masker. Saya nggak tahu kalau perusahaan lain. Apakah masker itu cuma untuk di perjalanan saja? Apakah di kantor tetap dipakai masker? Apakah tetap patuh protokol kesehatan pada saat bekerja? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas dia pulang ke rumah. Ke rumah kita, Pak. Dekat dengan keluarga. Pulang ke rumah. Yang di rumah tertular. Datang tetangga, tetangga tertular. Mengunjungi tetangga, tetangga tertular. Kapan habisnya, Pak? Cuma dengan bersama-sama kita bisa lawan ini, Pak. Kalau nggak bersama-sama, sampai kapanpun tidak akan bisa, walaupun ada vaksinnya. Satu lagi
Jadi kalau Bapak Ibu semua tidak membantu kami, ya, untuk mengingatkan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan bersama-sama mencegah penularan COVID-19, kita nggak akan bisa melaluinya, Pak. Benar. Terus terang, Pak, ini sangat berat bagi kami. Kalau pakai APD itu 3 jam, Pak. Sesak. 6 jam, lemas seharian, Pak. Beneran. Baju basah kuyup semuanya. Belum lagi rasa was-was. Udah pakai APD, memang kita nggak beresiko, Pak. Tetap beresiko, Pak. Udah kewaspadaan kami tingkat tinggi, tetap kami beresiko. Melayani masyarakat di masa COVID-19 itu sesuatu banget ya. Gak bisa saya ungkapkan. Jadi kalau kami tidak dibantu, kalau masyarakat Bencongan tidak mau bersama-sama melawan COVID-19, ya saya nggak tahu lagi bilangnya, mungkin hanya Allah yang bisa membantu kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menggugah Bapak Ibu semua, benar kan? Amin. Kalau ditanya Allah, jangan ditanya Bu Camat ya, Bu. Ya Allah, 24 jam saya pikir kalau kan Bu Camat, Pak Lurah, semuanya, terutama wilayah Bencongan, Kecamatan Kelapa II, untuk bersama-sama melaksanakan protokol kesehatan yang mencegah penularan COVID-19. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, itu adalah jeritan hati saya, Pak. Ya, saya pikir harus saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.